Semua jenderal dewa di ranah alam Kaisar Dewa muntah darah dan terpental mundur karena tidak sanggup menahan gelombang kekuatan itu. Negeri Buddha dalam tinju menghantam langsung cambuk naga dan menghancurkannya, lalu menembus ekor naga dan beradu dengan sinar kehancuran. Gustav menatap tajam ke arah Raja Iblis lalu bergumam, "Cakar naga pembasmi musuh. Teknik ini terasa asing, tapi kekuatannya sangat besar. Bahkan melebihi jalan pembunuhan dan jalan pedang abadiku. Ini seperti kekuatan kehampaan, kekuatan pemusnahan. Naga tua ini sepertinya menempuh jalan pemusnahan, salah satu jalan paling kuat dari sekian banyak kemampuan khusus. Pantas saja dia selalu terjebak di puncak ranah alam Kaisar Dewa. Kemungkinan karena menyempurnakan jalan pemusnahan sangatlah sulit, hingga membuatnya terhenti selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kekuatan pemusnahan berasal dari jalan pemusnahan. Ada ribuan jalan dalam Dao. Walau secara harfiah 3.000 jalan besar hanya menyimbolkan jumlah yang tidak terhitung, seperti jalan pedang, jalan api air, jalan emas kayu, dan lainnya. Semua itu termasuk jalan biasa. Namun, ada beberapa yang sangat luar biasa. Contohnya, jalan pembunuhan milik Gustav, jalan pedang abadi milik Gustav, dan di antara semuanya, jalan pemusnahan adalah yang paling menakutkan. Jalan pemusnahan bisa memusnahkan segalanya, membuat seorang petarung muda langsung berubah menjadi tua renta, atau langsung menghapus sumber kehidupan dalam tubuh musuh dan menjadikan mereka hampa serta tanpa daya. Maka dari itu, jalan pemusnahan bisa secara langsung memangkas umur musuh dan juga menghancurkan sumber kekuatan mereka, membuat musuh tiba-tiba menjadi pria tua yang lemah, tidak berdaya. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Namun Gustav sama sekali tidak gentar. Matanya malah dipenuhi dengan semangat dan nafsu bertarung. Dia berseru, "Dasar binatang tua, setelah membunuhmu nanti, aku akan mempelajari bentuk awal jalanmu dengan baik. Kalau aku yang di ranah alam Dai Yuan ini bisa menguasai jalan pemusnahan, maka aku akan bisa melipat gandakan daya serangku." Saat ini Gustav memang belum mendalami banyak jalan Dao lainnya. Tetapi setelah menyentuh jalan pemusnahan, kalau dia berhasil mempelajarinya, maka dalam pertempuran selanjutnya, selama lawannya bukan orang penting atau dari klan darah roh, maka dia akan bisa langsung memusnahkan sumber hidup mereka dan melenyapkan mereka dalam sekejap. Saat ini Raja Iblis 100 pertempuran melompat cepat ke depan dan berseru, "Kau ingin membunuhku? Aku akan menghancurkan tubuhmu lebih dulu." Dalam sekejap dia sudah muncul di hadapan Gustav dan mengayunkan cakar naganya. Dia menyobek aliran energi di sekitar tubuh Gustav dan menyebarkan serpihan-serpihan tajam ke segala arah, sangat buas dan kuat. Gustav juga meluncurkan sebuah pukulan. Kekuatan mengerikan yang diberikan oleh Nie Baijian meledak dahsyat, langsung menghancurkan cakar naga berlapis emas itu. Potongan-potongan cakar naga yang hancur beterbangan, seperti meteor api yang menghantam tanah dengan keras hingga bumi bergetar hebat. Puluhan binatang iblis kuat yang sedang menonton langsung hancur menjadi abu akibat hujan meteor api itu. Untungnya yang terkena adalah binatang iblis dari istana Raja Lian Yuan. Sedangkan istana cahaya dan istana 100 pertempuran tidak mengalami kerusakan berarti. Untuk kedua kalinya, dada Raja Iblis 100 pertempuran langsung ditembus oleh pukulan Gustav. Darah naga emas memancar deras dan tanah di bawahnya seperti meleleh, tenggelam beberapa meter ke bawah karena kekuatan darah naga itu. Bahkan ada bagian tanah yang langsung meledak, lalu berubah menjadi ngarai yang dalam. Terlebih lagi, Raja Iblis 100 pertempuran ini sedang berada di fase tubuh kebalnya. Setetes darah naganya saja bisa membunuh manusia di ranah alam Dai Yuan tingkat 3. Kini,
Dengan banyak darah naga berhamburan yang menghancurkan tanah sekitarnya, hal ini sangat masuk akal. Negeri Buddha dalam tinju, di bawah kekuatan penuh Gustav, langsung menembus kekuatan kehampaan, lalu menembus dada Raja Iblis 100 pertempuran dan menghancurkan tubuhnya menjadi pecahan-pecahan emas yang terbang terbawa angin. Dengan satu serangan ini, Raja Iblis 100 pertempuran terluka parah. Pecahan emas itu jatuh ke arah penonton di bawah dan menyebabkan kerusakan besar. Dalam sekejap mata, ribuan binatang iblis di bawah ranah alam Kaisar Dewa langsung musnah tanpa bisa menahan kekuatannya. Salah satu jenderal dewa berseru, "Tuan Raja, bisakah kau sedikit menggeser lokasi pertarungannya? Sisa ledakannya terlalu gila." Di pihak Istana 100 pertempuran, banyak jenderal dewa buru-buru mundur dan membawa serta pasukan iblis mereka menjauh. Semuanya penuh keluhan dan kaget luar biasa. Raja kita tertusuk dadanya oleh Raja Ye yang meledakkan kekuatannya. Tapi sisa ledakan dan pecahan emasnya hampir membunuh kita semua. Tidak ada yang menyangka ternyata Aldren Ye mampu meledakkan kekuatan sehebat ini. Mungkin saja dia sudah cukup kuat untuk membunuh seorang tokoh puncak alam Kaisar Dewa di Gunung Kunlun. Raja Iblis 100 pertempuran bertarung sambil mundur. Dia berkata dingin, "Aldren Ye, aku akui kau kuat. Tetapi kalau kau pikir bisa menekan dan menaklukkanku dengan paksa, kau masih belum cukup. Aku masih memiliki senjata abadi dari klan darah roh dan satu gumpalan kekuatan darah yang bisa membuatku masuk ke tahap ke-6 tubuh emas kebal. Kalau aku tidak salah tebak, kekuatan dalam tubuhmu adalah pinjaman dari seseorang. Panggil orang di belakangmu itu keluar untuk menghadapiku secara langsung." Namun Gustav tidak menggubris sedikit pun. Satu pukulan lagi dia layangkan, membuat darah segar menyembur dan memaksa Raja Iblis 100 pertempuran mundur dengan wajah penuh amarah dan kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan, dalam sekejap mata, pemuda ini seakan berubah menjadi orang lain. Baik dari aura maupun kekuatan, perbedaan dari sebelumnya seperti langit dan bumi. Tapi Gustav tidak peduli akan semua itu. Matanya memerah penuh darah, diliputi oleh hasrat membunuh. Tanpa bantuan senjata apapun, dia menggunakan tinjunya saja untuk membuka langit dan bumi. Setiap pukulan seakan membuat tubuh Raja Iblis meledak berkeping-keping, hingga tidak bersisa daging dan darah. Dan dalam sekejap, dia membentuk segel pedang langit bumi, lalu langsung menghantamkannya ke dalam jiwa Raja Iblis itu. Suara auman naga bergema kemana-mana. Raja Iblis 100 pertempuran menggelinjang kesakitan di tanah. "Aldren Ye, apakah kau benar-benar mau menaklukkanku secara paksa? Aku tidak akan kalah." Tubuh besarnya yang mencapai 1000 meter setiap kali berputar menghasilkan gempa sebesar tingkat 8, membunuh dan melukai banyak binatang iblis lainnya. Dengan kekuatan jiwanya sekarang, dia masih belum lebih kuat dari Gustav, bahkan tidak 2 kali lipat lebih kuat. Menghadapi segel pedang langit bumi, meskipun dia bisa bertahan, tapi dia tidak akan bertahan lama. 5 menit kemudian, Gustav merasakan kalau segelnya sudah selesai. Ujung bibirnya menampilkan sedikit senyum. Dia menghembuskan napas panjang, bahkan keningnya dipenuhi butiran keringat. Segel semacam ini memang terlalu besar biayanya. Dia menghapus keringat di keningnya lalu berkata lagi, "Akhirnya, aku berhasil menjinakkanmu. Tapi kau tidak perlu marah atau putus asa. Selama kau setia kepadaku, sebanyak apapun kau pernah mencelakai para senior manusia, kau harus membunuh 10 kali lipat dari jumlah itu kepada klan darah roh. 1:10. Kalau kau sudah membunuh 10 orang manusia, maka kau harus membunuh 100 orang klan darah roh. Nyawa manusia di bumi bagiku 10 kali lebih berharga daripada nyawa klan darah roh. Setelah kau membunuh sesuai jumlah itu, aku akan memenuhi permintaanmu." Dia menatap Raja Iblis 100 pertempuran yang ekspresinya mulai tenang, lalu tersenyum. "Sebelum kau mencapai jumlah itu, kau akan terus mengikutiku.
Sedikit saja ada niat berkhianat, aku akan langsung membunuhmu. Tentu saja, mengikutiku akan membuat kekuatanmu meningkat dengan cepat. Raja Iblis 100 pertempuran berseru, Aldren Ye, kau! Kemudian dia berubah menjadi wujud manusia. Dengan susah payah dia bangkit dari tanah dan hendak menyerang. Namun tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Seakan-akan ada jutaan semut menggigit otaknya. Rasa sakit itu membuatnya berguling-guling di tanah sambil berteriak, Tidak! Tidak! Aldren Ye! Tidak! Tuan Ye, mohon ampuni aku! Saat ini, Raja Iblis 100 pertempuran sama sekali tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Matanya penuh dengan ketakutan. Ketika para iblis dari dua kekuatan besar melihat sang Raja Iblis berguling-guling di tanah, mereka merasa terkejut sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apakah ini masih Raja Iblis 100 pertempuran yang gagah perkasa dan yang tidak pernah kalah sekalipun? Sekarang dia malah dipukul jatuh oleh Aldren Ye dan memohon ampun sambil meringkuk di tanah. Yang lebih mengejutkan, Raja Iblis 100 pertempuran justru memanggil seorang manusia sebagai tuannya. Raja Iblis yang sekuat itu ternyata bisa dijinakkan. Aldren Ye terlalu hebat. Gustav mengangguk. Mengingat kultivasimu tidak buruk, maka untuk sementara aku akan membiarkanmu hidup. Di masa depan, kalau saat bertempur melawan klan darah roh kau berhasil membunuh satu orang klan darah roh yang berada di setengah langkah menuju alam ilahi, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membawamu ke dunia seni bela diri tingkat tinggi. Gustav melambaikan tangannya. Dia membatalkan serangan segel pedang jiwa terhadap Raja Iblis 100 pertempuran, lalu menatap para jenderal iblis di hadapannya dari atas dan berkata, mulai hari ini, semua anggota Istana 100 pertempuran akan berada di bawah naungan Istana Cahaya. Kalau ada yang tidak setuju, keluar sekarang juga. Setelah hening sejenak, dua ekor iblis langsung menerjang keluar. Mata mereka penuh kebengisan dan aura mereka pun luar biasa ganas. Mereka berseru, aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Aldren Ye, kau iblis terkutuk. Kedua iblis itu memiliki kekuatan setara alam Kaisar Dewa. Hal itu tidak mengherankan. Tempat pelatihan tubuh ini terisolasi dari Gunung Kunlun dengan aura spiritual yang amat pekat. Para iblis di sini sudah berlatih selama ribuan tahun, sehingga jumlah yang mencapai alam Kaisar Dewa jauh lebih banyak dibanding manusia. Gustav melihat dua sosok itu, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam situasi seperti ini, masih saja ada yang mencari mati. Dengan dua pukulan ringan, dia langsung menghancurkan tubuh kedua iblis itu sebelum mereka sempat mendekat. Seluruh darah dan energi mereka meledak, sementara Gustav sendiri berdiri tegak, bak dewa perang, menatap dunia dari atas. Suaranya terdengar dingin. Siapapun yang tidak setuju, boleh maju. Akan kupenuhi keinginannya. Pemandangan ini membuat 100 lebih jenderal iblis dari Istana 100 pertempuran langsung meredam amarah mereka. Tidak ada satupun iblis yang berani bersuara. Kekuatan Aldren Ye sudah mereka saksikan sendiri. Raja mereka saja dipukul sampai tidak berdaya seperti itu. Lagi pula, Gustav berbeda dengan Raja Iblis Tianming. Kekuatannya benar-benar nyata, sekalipun semuanya memberontak sekaligus, mereka pasti akan dimusnahkan oleh Gustav dalam sekejap. Melihat semuanya terdiam, Gustav pun berkata, baik, kalau tidak ada iblis yang keberatan, mulai hari ini semua iblis di atas alam Kaisar Dewa harus menyumbangkan masing-masing sepertiga darah esensinya. Aku akan terus melatih tubuhku. Setelah itu Gustav menatap Raja Iblis 100 pertempuran dan berkata, berikan kepadaku barang yang diberikan klan darah roh kepadamu. Raja Iblis 100 pertempuran, wajahnya menjadi pucat, namun dia tetap mengangguk. Siap. Lalu dengan gerakan lambat dia mengeluarkan sebuah gumpalan cahaya berwarna merah darah dan berkata, di dalamnya ada darah.
dan energi dari seorang ahli alam ilahi, serta sebuah senjata abadi tingkat 2. Dia membungkuk dan berlutut, lalu mengepalkan tangannya sambil berkata, "Ini adalah persembahan untuk Tuan." Gustav menerima semuanya, lalu menatap Jenderal Dewa Tianwen dan berkata, "Sampaikan perintah kepada 2 istana raja lainnya. Mereka harus datang ke sini 2 hari lagi. Selain itu, sampaikan juga kepada istana langit 10.000 iblis milik Kaisar Iblis agar datang 2 hari lagi. Kalau tidak datang, akan kubuat mereka mandi darah." Tubuh Jenderal Dewa Tianwen bergetar, dan dengan hati yang penuh kegembiraan, dia berkata, "Siap, Raja." Lalu dia segera pergi untuk menyampaikan perintah. Akhirnya dia mengikuti raja yang tepat. Sang raja memandang rendah seluruh dunia dan memberi titah kepada 3 istana raja. Tidak ada satupun yang berani membangkang. Benar-benar terlalu mendominasi. Selain itu, dengan peningkatan kekuatan sang raja, mungkin hanya perlu beberapa hari untuk menyatukan seluruh tempat pelatihan tubuh. Di masa depan, memimpin mereka untuk menyerang klan darah roh adalah strategi yang sangat baik. Lagi pula, di tempat pelatihan tubuh, sumber daya kultivasi yang bisa dimanfaatkan sudah habis selama ribuan tahun ini. Semua iblis di atas alam Kaisar Dewa hanya bisa berlatih sendiri secara perlahan dengan mengandalkan diri sendiri. Kalau bisa menyerang klan darah roh, ada kemungkinan besar mereka akan mendapatkan beberapa sumber daya untuk membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Adapun mengenai Gunung Kunlun, tuan mereka saat ini adalah orang dari Gunung Kunlun. Kemungkinan besar suatu hari nanti akan memimpin mereka kembali ke sana. Meski mungkin akan dijadikan tunggangan manusia lagi, itu tetap jauh lebih baik daripada tinggal di lingkungan tempat pelatihan tubuh yang semakin lama semakin miskin sumber daya. Setelah memberi perintah, Gustav mencari tempat untuk berdiam diri dan mulai berlatih tertutup. Meskipun di Gunung Kunlun, selama beberapa hari ini dia bersikap kuat, namun di dalam hati dia tetap khawatir tentang urusan di Tiongkok. Ji Siking sudah menginjakkan kaki di tanah Tiongkok. Entah apakah Ji Siking sudah bertemu dengan para ahli yang bersembunyi di kedalaman atau belum. Dia ingin tahu kekuatan mana yang ingin menyerang keluarga Ye. Bahkan ingin juga menyerang Stella. Siapa sebenarnya mereka? Urusan di Istana Cahaya diserahkan Gustav terutama kepada Jenderal Dewa Tianwen dan Jenderal Dewa Punix. Saat ini keduanya adalah puncak kekuatan di dunia di 2 kekuatan besar dan mereka bisa menangani semuanya dengan cepat. Saat ini di tempat latihan tertutup di dalam sebuah gua, Xiao Huang dan Naga Darah melingkar di kedua sisi Gustav. Mereka melindungi Gustav saat berlatih. Gustav mengeluarkan darah esensi yang diberikan oleh para jenderal dewa. Darah esensi yang dikumpulkan dari begitu banyak iblis ini jumlahnya hampir 1 ton. Tubuh asli para iblis ini sangat besar. Secara perbandingan, darah esensi dan darah mereka jauh lebih banyak daripada manusia. Seekor harimau iblis saja bisa mencapai puluhan zang panjangnya, sehingga darah esensi yang dihasilkan juga banyak. Mengumpulkan darah esensi dari iblis alam Kaisar Dewa di 2 kekuatan besar, kalau tidak mencapai 1 ton, rasanya mustahil. Sedangkan dari para tumbuhan iblis, mereka menyumbangkan 350 buah yang bermanfaat bagi kekuatan jiwa. Buah-buah ini adalah hasil kondensasi mereka sendiri. Dengan darah esensi dan buah-buahan ini, Gustav sudah cukup untuk melangkah ke tahap 5 atau 6 di alam tubuh penakluk. Gustav terlebih dahulu mengambil darah esensi berkualitas terbaik, milik Raja Iblis 100 pertempuran dan beberapa jenderal dewa alam Kaisar Dewa tahap 7, lalu menuangkannya ke dalam tong kayu. Kemudian dia sendiri duduk di dalamnya, menjalankan teknik kultivasi dan menggunakan darah esensi untuk melatih tubuhnya sambil membiarkan kulit dan daging menyerapnya.
Darah esensi di dalam tong melepaskan aura pembunuhan tidak berujung, membuat kulit Gustav terasa kesemutan. Kalau yang masuk ke dalam tong ini adalah manusia alam kaisar dewa lainnya, kemungkinan besar mereka akan langsung meledak dihancurkan oleh darah esensi ini.